Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah firman Allah, kalam Allah, wahyu Allah, apakah ada yang keliru di dalam Al-Quran? Orang yang beriman, orang yang mengaku bahwasanya Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan berani mengatakan Al-Quran itu keliru, Al-Quran itu sumber masalah. Orang yang mengikuti Al-Quran maka akan menjadi orang yang radikal, teroris segala macam. Dia tidak akan berani dia. Surah Taha ayat 123 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Di dalam Al-Quran ini tak ada keraguan, di dalam Al-Quran ini tak ada yang salah, bahkan sampai menyesatkan orang menjadi orang yang radikal, teroris, tak bisa itu. Karena sudah dinyatakan oleh Allah, orang yang ikut dengan Al-Quran tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Sedangkan orang yang teroris, orang yang radikalis katanya, itu orang yang salah, tersesat. Bagaimana mungkin orang yang ikut dengan Al-Quran dikatakan radikal, teroris? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbaru ini malah ada yang mempertanyakan, memberikan pertanyaan kepada calon, pilih mana, Al-Quran atau ini, gagasan manusia. Berarti orang yang mempertanyakan ini, yang memberikan pertanyaan ini, membandingkan Al-Quran dengan gagasan manusia, buatan manusia. Apakah layak dia membandingkan Al-Quran dengan gagasan manusia? Ini tak layak ini. Begitu lancang dia kepada Al-Quran, begitu lancang dia kepada Allah, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Nanti kalau calon ini menjawab, aku pilih Al-Quran, karena pilihannya cuma dua, pilih Al-Quran atau gagasan manusia ini. Kalau dia mengatakan pilih Al-Quran, bisa jadi akan dikatakan radikal. Ini nggak benar, ini bisa jadi nggak diterima. Tapi kalau dia mengatakan aku pilih gagasan manusia ini, oh sepakat dengan orang yang beri pertanyaan, berarti bisa jadi akan diterima di perusahaan. Bolehkah kita membandingkan Al-Quran itu dengan buatan manusia, gagasan manusia? Tidak boleh. Karena namanya pun gagasan manusia, wajib mengikuti Al-Quran. Walaupun dia doktor, walaupun dia profesor, walaupun dia ulama, ternyata ulama juga nggak berani menentang Al-Quran, tetap merujuk kepada Al-Quran. Jadi kenapa dibanding-bandingkan? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau buatan manusia pasti ada salahnya, kadang benar, kadang salah. Selama dia merujuk kepada Al-Quran, maka insya Allah tak ada yang salah itu. Tapi kalau ada sedikit menyimpang dari Al-Quran, bisa jadi salah, khilaf dia. Maka tuntunannya adalah Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Bisa jadi ada satu ayat yang salah, bisa jadi ada satu huruf, satu kata yang salah dalam Al-Quran. Oh, tidak mungkin. Karena memang Al-Quran ini adalah dijaga oleh Allah langsung. Tidak mungkin dia ada yang salah ataupun diganti-ganti oleh manusia, nggak bisa. Karena dikatakan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya lah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami menjaganya. Jadi sudah dipastikan sama Allah, Allah akan menjaganya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Jadi ini dijaga sama Allah.
dan juga diturunkan langsung sama Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, untuk apa Al-Quran ini diturunkan Allah? Dijelaskan lagi sama Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Terjawab sudah. Ternyata Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan lain selain sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kalau ada manusia, seorang manusia mengikuti Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, maka dia akan selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Dapat dia yang dua itu, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak mau terikat dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Sengsara dia dunia, hidupnya tak berkah, dan juga di akhirat ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati wahai kaum muslimin. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang hidupnya sempit, hidupnya tak berkah. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia tidak mengikuti ayat-ayat Allah, malah menyimpang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa termasuk orang yang menaati ayat-ayat Allah, orang yang berani menantang Al-Quran. Dia bukan berhadapan dengan kita, dia tidak berhadapan dengan ulama, dia nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga, keluarga kita, senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Semoga negara kita ini juga berpedoman kepada Al-Quran. Kalau tak berpedoman kepada Al-Quran negara ini, jangan sampai kita berharap adil, takkan bisa adil. Ini buktinya baru-baru ini Habib Rizik Syihab, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di penjara. Berapa tahun di penjara? 4 tahun. Nauzubillah, ya Allah. Kita mohon kepada Allah, Allah akan mengadili mereka yang mengkriminalisasi ulama-ulama kita. Seorang hakim memvonis ulama besar Habib Rizik Syihab, cucunya Rasulullah, di penjara selama 4 tahun. Padahal secara dilihat dari kesalahannya tak terbukti dia salah. Tapi inilah kezaliman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan pertolongannya.